Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, yang terhormat Rektor UIN Maulana Maulid Ibrahim Malang, Profesor Dr. Haji Muhammad Zainuddin MA, beserta jajaran wakil rektor. Yang sama-sama kita hormati, yang terhormat Ketua Hay'ah Tahfidz Al-Quran, Ketua Majelis Kiai Haji Abdullah Zainul MHI. Yang saya hormati para asatidz pembina Hay'ah Tahfidz Al-Quran wa nakhussu bil dzikri yang hadir pada pagi hari ini, Ustadzuna Ustadz Manzilur Rahman Ramadan MKOM. Jadi saya sampaikan ke MC ini, beliau ini bukan S.Com lagi, tapi sudah M.Com, sudah selesai S2 TI, sebentar lagi lanjut S3. Yang saya hormati Ketua Musaid dan juga jajaran pengurus IFTI serta semua divisi yang ada di jajaran Musaid masa khidmah 2024-2025. Yang saya hormati para senior dari LSO An-Naba yang hadir pada kesempatan hari ini. Ada Gus Umar Siti, ada Nawanik yang saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Yang saya hormati para panitia dan juga yang saya hormati serta saya banggakan seluruh tim redaksi lembaga semi otonom LSO An-Naba yang baru saja dilantik. Mudah-mudahan Allah senantiasa menganugerahkan kepada panjenengan semua kemudahan dan kesuksesan dalam melaksanakan program-program kerja yang sudah direncanakan. Para musaid dan juga LSO, redaksi LSO An-Naba yang saya hormati. Masya Allah, ada Gus Ilham yang baru rawuh. Saya ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan bi hudurikum Gus Ilham. Ini musaid yang luar biasa di periode yang lalu. Pertama, mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan satu acara yang sangat penting, yaitu terkait dengan ikrar dan sumpah serta pelantikan redaksi LSO An-Naba. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin dan hadirat, para gawakis dan juga nawaning. Pertama, saya mewakili atau saya sambutan atas nama Ketua Hay'ah Tahfidz Al-Quran. Beliau panjenenganipun Kiai Haji Abdullah Zainul MHI. Beliau pagi ini berhalangan hadir, sehingga beliau menugaskan saya untuk bisa hadir di majelis ini untuk menyampaikan beberapa kata sambutan. Yang pertama, kami segenap asatidz atau pembina di Hay'ah Tahfidz Al-Quran ini menyampaikan selamat atas pelantikan yang sudah dilakukan. Jadi ini selisih sehari dibanding dengan pelantikan presiden dan wakil presiden yang insya Allah akan dilaksanakan besok.
selisih 2 hari dengan pelantikan para menteri dan wakil menteri serta kepala lembaga negara. Artinya apa? Berarti dari sisi start ini kalian lebih dulu, ya, apalagi ini pimpinan redaksinya ini Neng Aini Rohtun. Jadi ini lebih dulu, berarti apa? Berarti capaiannya atau gasnya ini bisa lebih cepat karena startnya lebih cepat, sehingga sampai segera memprogramkan program-program ini, apa yang sudah baik itu dipertahankan dan dilestarikan, mana yang perlu ditambah itulah yang harus ditambah. Tadi Ketua Musaid Gus Aktam tadi ya, Gus Aktam menyampaikan, saya kadang-kadang agak bingung Gus Ahmad dan Aktam ini ibarat 2 sisi mata uang. Gus Aktam ini sudah menyampaikan, jadi kita ini berada di HTQ ini bagaimana menciptakan suasana itu nyaman dan menyenangkan, sehingga kita ini bekerja ini menjadi lebih enak. Apalagi tadi sampai-sampai sudah dilantik semua. Kita ini sudah membaca Iqra. Orang beriman itu, sebagaimana di awal surah Al-Maidah Allah berpesan, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Jadi kalau kita diperintah untuk memenuhi akad, maka di antara akad-akad di antara manusia itu termasuk ketika kita sudah berikrar, sudah dilantik menjadi bertanggung jawab dalam satu hal yang memang menjadi tupoksi kita. Maka ini yang harus kita ugemi, ini yang harus kita jaga. Jangan sampai dilantik habis itu terus hilang. Diajak rapat tidak pernah datang, diajak kerjakan ini tidak pernah dikerjakan, karena jaga no kancani. Ini jangan sampai terjadi. Maka di HTQ ini, di organisasi ini, saya sering menyampaikan bahwa jangan sampai kita itu merasa peran kecil kita itu kecil sehingga kita tidak ikut cawe-cawe. Karena peran sekecil apapun itu tetap ada manfaatnya. Karena kalau yang kecil itu tidak bergerak, maka yang besar itu akan sulit untuk bergerak. Sama dulu yang mas-mas ini, yang gus-gus ini mungkin punya mobil-mobilan, entah Tamiya, entah apa itu. Kalau sangat buka gigi dinamonya, itu pasti ada gigi-gigi yang kecil, ada yang besar. Itu semua punya perannya masing-masing. Yang besar jangan merasa jumawa dengan kebesarannya, yang kecil jangan merasa minder dengan kekecilannya, karena semua itu akan memiliki sumbangsih masing-masing. Ini yang harus kita pahami dalam satu organisasi. Lalu yang kedua, di dalam sebuah organisasi itu jangan sampai kita itu kemudian jaga itu yang gak apa-apa wes ada itu yang ngerjakan. Maka yang harus masuk dalam pikiran kita, ini kalau bukan saya terus siapa? Sehingga kita ini selalu mengedepankan apa yang bisa kita berikan untuk HTQ, apa yang bisa kita berikan untuk An-Naba, bukan kita berpikir apa sih yang kita dapatkan. Kalau Anda berpikir apa yang bisa kita berikan, nanti Anda akan mendapatkan sesuatu yang tidak pernah kita duga. Itulah yang dalam firman Allah disebut dengan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Termasuk, jadi rezeki itu jangan dianggap hanya urusan materi. Sampai berada di organisasi, di An-Naba, lalu membuat satu berita, buat satu tentang jurnalistik, entah pelatihan, entah apa, itu nanti ada sesuatu yang bisa sampai rasakan 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Dan itu juga merupakan bagian dari anugerah rezeki Allah kepada kita. Karena skill atau kemampuan seseorang itu tidak bisa kalau tidak diasah. Kan begitu. Makanya di sini tadi kan ketika ikrar saya bacakan lalu kemudian sampai menirukan, berarti kan ikrar sampai semua. Ini saya menggarisbawahi yang ketiga ini. Ya. Menjalankan kewajiban sebagai tim redaksi dengan ikhlas, semangat, pantang putus asa dan tidak menyerah dalam situasi dan kondisi apapun. Ini gampang diucapkan, tetapi untuk dilaksanakan itu butuh yang namanya perjuangan, butuh yang namanya khidmah, butuh yang namanya totalitas, butuh yang namanya dedikasi. Dan itu kalau dilandasi dengan rasa cinta, rasa bahagia, maka insya Allah akan bisa kita lalui dengan
baik dan ada jalan keluar. Yang jelas, ketika dalam satu organisasi ada permasalahan sekecil apapun, maka kita bicarakan secara kekeluargaan. Ketika ada kekurangan, bukan kekurangan itu yang lalu kita sampaikan di luar, kita keluar-keluar, ternyata HTQ begini, bukan. Tapi itu yang harus kita selesaikan di dalam rumah tangga kita, yaitu di HTQ, lebih spesifik lagi di LSOA. Terakhir, saya tadi tanya ke Ustadz Mansi, Ustadz, ini nama An-Naba ini sejak periode tahun berapa? Katanya Ustadz Manzil ketika saya jadi ketua Musaid dulu. Karena Ustadz Manzil ketua Musaid periode tahun 2009, 2010, atau 2008, 2009? Hah? 2009 sampai 2010. Sampai kelas berapa? TK. Ustadz Manzil sudah jadi ketua Musaid. Ini luar biasa. Saya waktu itu masih SMA. Terus saya tanya ke beliau, katanya sudah periode sebelumnya itu sudah anak. Karena dulu ketika saya menjadi pengurus, ya Musaid lah, ya Musaid sekaligus pengurus, karena dulu saya masih kurus. Kalau sekarang sudah pembesar karena sudah berbadan besar. Dulu waktu saya jadi pengurus, itu nama terkait dengan jurnalistik, berita tentang HTQ, itu ada jurnal yang bentuknya sangat sederhana. Itu saya ingat dulu namanya Al-Hafidh. Itu tahun 2003, 2004. Ya, cuman saya tidak masuk di redaksi itu karena saya waktu itu menjadi sekretaris. Nah, lalu kemudian saya tanya tadi ke Ustadz Manzil, apa filosofi An-Naba ini? Kenapa kok dulu dinamakan An-Naba? Kalau kita lihat, terus kata beliau, wah gak tahu ya dulu gimana. Nah ini saya mencoba untuk menelisik dari sisi nama. Karena kita itu, umat Islam itu, orang Islam itu, untuk menamakan sesuatu, maka itu pasti ada yang diharapkan dari nama itu. Bukan seperti orang di dunia barat, nama itu dianggap tidak bermakna, sehingga dikatakan apa arti sebuah nama. Padahal dalam Islam itu nama itu sebuah harapan, sebuah doa. Nama itu akan terus ada selama yang dinamakan itu tetap ada, kan begitu. Itu di situ mengandung harapan yang luar biasa. Kalau ya monggo kalau kalian punya, tetapi kalau saya mengambil dari An-Naba itu, Naba'a itu, An-Naba itu kan maknanya berita, tapi berita yang penting. Beda dengan khobar. Kalau dalam bahasa Arab, khobar itu berita biasa. Makanya perintahnya yang diminta untuk tabayyun itu kalau ada berita yang penting, yang berita ini bisa menimbulkan dampak yang tidak main-main. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun. Al-Quran tidak menggunakan bi khobarin, tapi apa? Binaba. Fatabayyanu, kan begitu. Jadi An-Naba itu, kalau kita lihat di dalam Al-Quran ada surah An-Naba. An-Naba itu berita besar. Sehingga berita besar itu apa? Kiamat. Karena yang paling besar di antara informasi-informasi yang ada itu adalah hari akhir. Maka Nabi itu dari Naba'a, Nabi, makanya ada qiraat yang ya ayyuhan nabi'u. Itu akar katanya sama dengan Naba'a. Nabi itu orang yang menyampaikan berita besar. Berita besar itu apa? Orang itu harus selamat nanti di hari akhir. Caranya ya apa? Loh ini loh, ada perintah, ada larangan, kan begitu. Maka kalau ini kita tarik dalam LSO kita, Lembaga Semi Otonom An-Naba ini, maka sampai harus bisa menjiwai apa sih makna An-Naba ini. Berita penting, berita besar, termasuk berita besar terkait dengan hari akhir. Apa pesan secara implisit dari nama itu? Maka redaksi An-Naba ini punya kewajiban, punya apa istilahnya, kewajiban moral untuk menyampaikan informasi-informasi terkait dengan pertama HTQ. Karena sampai ini adalah membumikan Al-Quran. Di HTQ itu kan devisinya banyak, sehingga banyak cara untuk bagaimana kita punya peran
untuk menyampaikan kalamullah dengan berbagai cara. Ada yang caranya, yang pertama yang mendasar, ngajinya, setorannya, deresannya, khatamannya. Lalu ada divisi munakosah dari sisi kajian maknanya, apa sih dibalik yang tersurat, ada apa pesan-pesan dan hikmahnya seperti apa. Sama yang di An-Naba ini yang bertugas mengolah itu untuk bagaimana menyampaikan syiar itu menjadi cakupan yang lebih besar. Dan syiar itu bukan syiar yang main-main, karena ini An-Naba gitu. Karena ini berita yang sangat penting. Syukur-syukur sampean bisa menyampaikan sehingga orang yang asalnya tidak terketuk hatinya terhadap kitab suci Al-Quran, padahal KTP-nya Islam, ini kok kemudian, kan mahasiswa kita ini banyak nih di UIN ini, tapi yang ikut di HTQ berapa persen? Ada 10%? Nggak sampai. Yang aktif berapa? Lu kan begitu. Yang mau peduli berapa? Lu yang sudah punya Quran saja yang tidak peduli itu banyak. Naudzubillah. Saya cerita ini. Saya kemarin ketika sempat uji beasiswa tahfidz, ada salah seorang peserta itu, saya tanya, sudah hatam? Alhamdulillah sudah pernah hatam. Sekarang tinggal di mana? Tinggal di kontrakan. Terusnya berapa sehari? Minimal setengah juz, maksimal ketawa dia, senyum. Belum maksimal berapa? Maksimal 1 juz. Rutin setengah juz sampai 1 juz? Enggak. Ini kan contoh profil orang yang, mohon maaf, dia ini untuk dirinya sendiri terhadap Al-Quran yang Allah amanahkan itu tidak punya perhatian, apalagi terhadap yang lain. Gitu loh. Nah kalau sampean-sampean ini itu tetap punya perhatian ke yang lain, tapi tetap jangan sampai lupa perhatian terhadap diri kita sendiri, terhadap amanah kita. Ya. Jadi HTQ ini sesungguhnya adalah satu lembaga yang mengayomi, memang bicara soal tahfidz Al-Quran itu adalah yang inti, tetapi sesungguhnya tahfidz Al-Quran itu adalah modal utama untuk kemudian mengembangkan apa yang ada dalam Al-Quran dengan berbagai cara, termasuk melalui LSO An-Naba. Maka dari itu sekali lagi kami atau saya mewakili Ketua HTQ dan juga jajaran asatidz Hayat Tahfidz Al-Quran sekali lagi mengucapkan selamat dan sukses. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing langkah panjenengan semua di dalam melaksanakan tugas mulia ini, dan mudah-mudahan ini termasuk bagian dari bagaimana kita ini mengupgrade ketakwaan kita melalui HTQ, melalui LSO An-Naba ini, sehingga yakinlah dengan janji Allah ketika sampean sudah siap untuk memberikan apa yang bisa saya berikan untuk HTQ atau An-Naba ini, maka insya Allah Allah akan memberikan jalan-jalan yang luar biasa. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha ala nasrihim laqadir. Ternyata ayat ini saya buka dalam tafsir Al-Qurtubi. Saya ingat ini karena baru kemarin materi khutbah saya ini. Itu di tafsir Al-Qurtubi ini yang disebut jahadu fina. Ayat ini turun qabla furudil qital. Jadi sebelum turun kewajiban berperang. Kalau Imam Ibnu Athiyah itu menyebutkan ayat ini turun sebelum turun ayat terkait dengan jihad secara urfi. Kan dulu zaman Nabi itu jihad secara urfi itu ya perang ketika mempertahankan Islam dengan melawan musuh-musuh Islam. Tapi ternyata ayat ini jihad secara umum. Untuk apa? Untuk menggapai ridho Allah. Maka makna jihad itu jangan dipersempit hanya perang. Sampai di HTQ ini itu juga bagian dari jihad. Karena kalau kata Ibnu Abbas, yang disebut jihad itu sesungguhnya adalah orang-orang yang ya'maluna bima ya'lamun, yaitu melakukan aktivitas, melakukan sesuatu berdasarkan pada apa yang sudah dia ketahui. Sampai kan tahu mana yang baik, maka dilakukan, itu juga bagian dari jihad. Maka dari itu mudah-mudahan jihad panjenengan ini betul-betul sesuai janji Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Benar-benar kami tunjukkan bagi mereka jalan-jalan kami yang itu tentunya unpredictable, itu yang kadang-kadang sering tidak bisa kita prediksi. Yang penting berjuang
khidmah, khidmah, dan khidmah. Kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.